Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7, baik dari 7A sampai 7G. Hari ini Bapak akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, yang mana materi ini silahkan kalian simak, kalian dengarkan. Kemudian nanti di akhir video Bapak akan beri penugasan terkait dengan materi yang akan Bapak jelaskan pada hari ini. Untuk ini Bapak akan berikan materi. Oh ya, sebelumnya kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Video sebelumnya juga Bapak memberikan perkenalan diri juga kepada kalian terkait profil Bapak. Jadi hari ini langsung saja ke materi kita. Materinya yaitu materi ilmu pengetahuan sosial. Jadi buku yang Bapak pakai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi ini yang Bapak pakai yaitu buku siswa. Jadi ini tidak menggunakan buku-buku yang lain. Boleh saja untuk menggunakan yang lain, cuma sumber utamanya Bapak pakai buku K13 yang diberikan dari Kementerian Pendidikan. Jadi silahkan kalian mau cari sumber yang lain, itu malah lebih bagus lagi supaya menambahkan referensi kalian dalam pembelajaran IPS. Untuk IPS pada pertemuan pertama ini yaitu materi tentang bab 1 manusia, tempat dan lingkungan, yang mana tujuan pembelajaran pada pertama ini yaitu terkait dengan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan konsep ruang, kemudian menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, kemudian menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, kemudian menyebutkan contoh interaksi keruangan, dan yang kelima untuk pertemuan hari ini itu menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Langsung saja, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang. Definisi ruang tidak sesempit yang kalian bayangkan. Jadi kalau secara luas, ruang itu banyak, nah. Contoh, ruang kelas itu betul juga ruang. Kemudian ruang makan betul. Kemudian ruang keluarga itu juga betul. Tetapi tidak sesempit itu untuk definisi tentang pengertian ruang. Jadi menurut di buku ini dikatakan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi itu adalah pengertian dari ruang. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu. Jadi misalkan ada dataran tinggi, ada dataran rendah, kemudian ada perairan, kemudian ada pegunungan. Itu adalah sebuah karakteristik dari setiap ruang. Terkait dengan itu, ruang di sini menyebabkan terjadinya ada sebuah interaksi di dalam masyarakat. Jadi adanya ruang menyebabkan terjadinya interaksi. Artinya saling memenuhi antara ruang yang ini dengan ruang yang ini. Jadi itu adalah pengertian ruang di sini. Nah, contohnya bawang, ya bawang merah lah, taruhlah bawang merah. Bawang merah tersebut, apakah ada petani bawang merah yang ada di Kalimantan Selatan? Itu pertanyaannya. Kemudian, apakah ada aspal di Kalimantan Selatan? Berarti di sini adanya sebuah interaksi antar ruang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Atau taruhlah sebuah produk, misalkan saja ini
Di hadapan Bapak ini adalah mouse. Mouse ini apakah diproduksi di Kalimantan Selatan? Kalau tidak diproduksi di Kalimantan Selatan, berarti ada interaksi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain untuk mendapatkan mouse ini. Berarti ini ada sebuah interaksi antar ruang. Kemudian lagi misalkan tadi kembali lagi bawang merah, bawang putih. Sedangkan kita di Banjarmasin ada yang suka, video kalian ada yang suka makan nasi goreng. Salah satu bahan dasar untuk pembuatan nasi goreng selain nasi yaitu bumbu. Nah, untuk memperoleh bumbu tersebut berarti kan perlu misalkan adalah bawang ini tadi. Bahan dasar bawang ini tidak ada di Kalimantan Selatan. Untuk itu ngambilnya biasanya kita di Kalimantan Selatan itu ambil barang tersebut dari Pulau Jawa, sehingga menyebabkan adanya interaksi antar ruang di sini. Oke. Berikutnya menurut Bintarto tahun 1987. Interaksi tadi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Itu terjadinya kontak langsung. Sedangkan tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya membaca berita, melihat tayang di televisi, dan lain-lain. Itu menurut Bintarto. Jadi terjadi interaksi itu bisa terjadi dua. Ada kontak secara langsung atau tidak langsung. Seperti kita yang kita lakukan itu pembelajaran daring. Artinya di sini kita mempunyai kontak yang tidak langsung melalui sebuah media. Sedangkan kalau kontak langsung yaitu misalkan Bapak ngajar di kelas kalian, itu berarti kan terjadi kontak langsung. Itu pengertian dari interaksi tadi. Kemudian interaksi dalam bentuk pergerakan manusia itu disebut dengan mobilitas penduduk, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, itu disebut dengan mobilitas. Kata dasar mobil itu kan bergerak. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain disebut dengan mobilitas. Misalkan kalian perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru, itu mobilitas. Sekarang ada juga disebut dengan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut dengan komunikasi. Bapak menjelaskan ke kalian, walaupun itu tidak terjadi kontak langsung, ini disebut dengan interaksi melalui perpindahan gagasan atau informasi. Ini disebut dengan adanya sebuah komunikasi. Kemudian sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut dengan transportasi. Misalkan tadi balik lagi ngirim bahan dasar, contohnya itu kebutuhan sembako dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Nah, ini disebut dengan transportasi, perpindahan barang atau energinya. Itu disebut dengan terjadi transportasi. Nah, jadi itu terkait dengan pengertian ruang dan interaksi antar ruang di sini. Kemudian ada beberapa kondisi saling bergantung. Jadi terjadinya interaksi otomatis ada ketergantungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang mana di sini disebutkan ada 3. Yang pertama disebut dengan saling melengkapi, kesempatan antara, dan kegiatan dapat diserahkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Sampai di sini dulu. Oke, kita bahas satu-satu terkait dengan saling melengkapi. Jadi yang disebut dengan saling melengkapi di sini, daerah satu dengan daerah lain harus saling ketergantungan, saling tutup menutupi. Contoh supaya lebih mudahnya, kita di Banjarmasin ini penghasil apa? Misalkan kita di Banjarmasin ini penghasil salah satunya pembuat kain sasirangan. Kain sasirangan, tepatnya itu di daerah apa itu namanya lah? Daerah Pasar Lama itu. Seberang Pasar Lama itu.
Daerah situ ada penghasil sasirangan. Nah, sedangkan di daerah, misalkan taruhlah di daerah tanah laut, tidak ada pembuat atau pengrajin sasirangan di sini. Maka ini terjadi interaksi. Nah, sedangkan kita kota Banjarmasin, taruhlah kita di Banjarmasin ini membutuhkan ikan laut. Di daerah tanah laut, tepatnya di daerah Kecamatan Takisung, itu adalah mereka rata-rata masyarakatnya itu sebagai nelayan. Nah, untuk menutupi hal tersebut, maka terjadilah interaksi antar daerah. Jadi saling melengkapi. Atau misalkan di daerah Alabiu, hulu sungai utara, mereka daerah Alabiu itu adalah ternak itik, ternak bebek. Nah, kota Banjarmasin misalkan itik panggang yang ada di kota Banjarmasin. Wah, orang Banjar mau makan itik panggang. Nah, untuk mendapatkan bahan bakunya tersebut, maka dibawa dari Alabiu ke Banjarmasin. Jadi saling tutup menutupi antara daerah A dengan daerah B. Atau di buku dikatakan daerah A penghasil sayuran, daerah B penghasil ikan. Untuk saling menutupi, maka daerah A mendatangkan ikan dari daerah B, daerah B mendatangkan sayuran dari daerah A. Atau contoh lagi, daerah tanah laut penghasil ikan laut, sedangkan daerah hulu sungai utara itu penghasil bebek. Jadi orang tanah laut mau makan bebek dengan skala besar, sedangkan orang hulu sungai utara itu mau makan ikan laut. Jadi mereka saling melengkapi. Tidak ada daerah di Indonesia, bukan saja di Indonesia lah, di seluruh belahan dunia itu tidak ada saling tutup menutupi. Jadi kita interaksi saling melengkapi itu pasti ada. Jadi tidak mungkin tidak ada. Apalagi ini lagi rame-ramenya kan anak-anak goes gitu kan. Goes butuh pedal gas. Mohon maaf, pedal sepeda ya, bukan pedal gas, pedal sepeda. Jadi ngambil dari Pulau Jawa misalkan. Interaksi sekarang lagi sistemnya online juga. Nah, itu tetap walaupun tidak saling bertemu, tetapi tadi dikatakan Bintarto itu bisa kontak langsung atau tidak langsung. Itu saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara ini contohnya yaitu daerah yang paling dekat, sehingga perjalanan tidak terlalu jauh. Misalkan Banjarmasin yang dulunya, ini misalkan saja, dulunya membutuhkan ikan laut, ngambilnya itu di daerah Tanah Bumbu. Tetapi masyarakat Takisung pun masyarakatnya nelayan juga. Dari Banjarmasin ke Tanah Bumbu membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 2 jam sampai 2 jam 2,5 jam. Sedangkan untuk ke Takisung hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jadi ini kesempatan antara wilayah A dan wilayah B, ternyata ada yang paling dekat yaitu daerah C. Itu tadi karena Takisung lebih dekat ke Banjarmasin dibanding dari Banjarmasin ke Sungai Danau, maka masyarakat pedagang ikan ngambilnya ngambilnya ke Takisung. Itu yang dimaksud dengan kesempatan antara. Atau lagi contoh penghasil sayuran. Kalau penghasil sayuran dari Banjarmasin ke Sulawesi, kalau tidak salah penghasil sayuran juga daerah Sulawesi Utara kalau tidak salah, mudah-mudahan benar. Mending ngambil sayurannya ke Pulau Jawa.
karena kan transportasinya lebih dekat dibanding daerah Sulawesi. Nah, ini yang dimaksud dengan kesempatan antara. Kemudian, oh ya, ini yang di buku dikatakan, silahkan dibuka halaman 6 juga dikatakan, wilayah A surplus. Surplus itu adalah kelebihan sayuran, sedangkan minus ikan. Jadi kelebihan sayuran, kekurangan ikan. Sedangkan masyarakatnya perlu makan ikan. Tetapi di wilayah B mereka adalah kelebihan ikan, tetapi sayurannya kurang mereka. Kemudian biasanya mereka saling berhubungan, tetapi ternyata ada yang lebih dekat lagi. Wilayah C tersebut tadi surplus ikan, kelebihan ikan, sedangkan minus sayuran. Maka wilayah A ngambil sayuran tersebut ke wilayah C. Itu kesempatan antara. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Itu dikatakan pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya, cost. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Tidak ada orang dalam ekonomi itu mau biaya lebih tinggi dibanding keuntungan, berarti rugi. Sehingga kemudahan transfer salah satu syarat juga terjadinya interaksi. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Misalkan menuju ke daerah yang mana daerah tersebut jalannya rusak, sehingga orang berpikir untuk ke sana, apalagi para pedagang, berapa mereka kerugian yang mereka akan diterima, itu ban akan rusak, kemudian waktu perjalanan. Sehingga kemudahan transfer ini salah satu alasan untuk memudahkan akses dari suatu daerah ke daerah yang lain. Contohnya saja sekarang yang Bapak lihat di televisi itu Pulau Jawa. Di mana-mana sekarang sudah dibangun tol. Tol tersebut itu memudahkan antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Itu salah satu alasan terjadinya kemudahan transfer. Di situ dikatakan jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Karena biaya untuk mencapai juga akan lebih mahal. Tadi yang Bapak bilang, misalkan bannya bocor, kemudian waktu perjalanan, apalagi bensinnya semakin boros karena hancur jalan tadi, itu alasan-alasan terjadinya interaksi sosial. Oke, sampai di sini dulu video Bapak terkait dengan materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang untuk tugas di rumah, silahkan dicatat tugasnya. Nanti ditulis di kertas HPS. Ditulis di kertas HPS seperti ini. Jadi di kertas HPS ditulis nanti nama dan kelas, kemudian tanggal hari ini. Tolong nama, kelas, tanggal hari ini. Tugasnya tolong dicatat, disimak baik-baik. Tolong siapkan pulpen dan kertasnya, sembarang aja dulu kertas, yang penting nanti disalin di kertas ini. Cukup 1 lembar. Ditulis jangan lupa nama, kelas, kemudian lagi hari ini, tanggal berapa. Oke? Soal nomor 1. Berikan 1 contoh kondisi saling melengkapi. Jangan sama di buku, naklah. Jadi kita harus kreatif. Jangan, kalian kan sudah SMP gitu. Jangan biasakan sama di buku contohnya. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nggak usah digambar, yang penting dicontohkan. Misalkan tadi, Pak, wilayah Banjarmasin kelebihan apa ya misalkan? Kelebihan sasirangan tadi. Kemudian wilayah tanah laut kelebihan ikan, maka terjadilah saling melengkapi. Atau misalkan di Pulau Jawa atau di mana aja lah, yang penting kondisi saling melengkapi. Itu 1 contoh aja. Kemudian soal nomor 2.
Berikan satu contoh kesempatan antara. Jadi sekali lagi, nomor 2, berikan satu contoh kesempatan antara. Terakhir, nomor 3. Nomor 3 terakhir. Berikan satu contoh kemudahan transfer. Berikan satu contoh kemudahan transfer. Ya. Silahkan sekali lagi ditulis di HPS nama, kelas, kemudian lagi tanggal hari ini. Nah, untuk pengumpulannya nanti silahkan kalian tulis saja dulu beserta jawabannya. Nanti ada petunjuk berikutnya, Bapak akan nyuruh kapan kalian kumpul. Oke? Jadi itu petunjuknya. Silahkan ditulis saja dulu, dijawab. Kemudian tadi untuk pengumpulannya nanti Bapak akan berikan petunjuk selanjutnya kapan kalian akan mengumpul jawaban tersebut. Ingat, masing-masing Bapak hanya minta satu contoh saja. Sekian dulu dari Bapak untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan kalian. Selalu jaga kesehatan kalian. Oke? Bapak salah hilap mohon maaf. Apabila salah tutur kata baik disengaja maupun tidak, sekali lagi Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.